Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat al-muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa bermajlis di kesempatan malam hari ini melanjutkan kajian kita risalah yang qayyimah dari Imamud Da'wah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu Fadlul Islam. Dan kita masih di bab yang pertama, yaitu bab Fadlil Islam. Kemarin kita bahas dalil pertama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu surat Al-Ma'idah ayat nomor 3. Ada 3 poin dalam ayat tersebut yang menunjukkan keutamaan dinul Islam, keutamaan agama Islam yang datang dengannya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ke dalil yang berikutnya, wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalil kedua yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu ayat 104 dari surat Yunus. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin na'budullaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Katakan ya Nabi Allah, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik pada saat itu. Cuman di sini khitabnya, arah pembicaraannya umum, sehingga menggunakan lafaz an-nas. Qul, katakan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, in kuntum fi syakkin, jika kalian dalam keraguan-raguan, jika kalian meragukan, min dini, dari agamaku. Ada yang jadi syahid di sini, dari agamaku, yaitu dinul Islam yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fadilahnya. Apa fadilahnya? Kalau kalian ragu-ragu tentang agamaku, ketahuilah agamaku adalah fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang kalian sembah dari selain Allah. Itu keutamaan pertama dinul Islam. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum,
akan tetapi aku beribadah kepada Allah, zat yang mewafatkan kalian. Nah, di sini keutamaan Islam, ya. Keutamaan Islam adalah din yang jelas, agama yang jelas, agama yang zahir, agama yang nampak bahwasannya Islam tidak ada yang diibadahi dari siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keutamaan puncak dari keutamaan dinul Islam adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, aku tidak beribadah kepada apa yang kalian sembah dari selain Allah, ya. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, tapi aku beribadah kepada Allah, zat yang mewafatkan kalian. Jadi kalau kalian ragu-ragu, mestinya keraguan-raguan kalian itulah yang justru harus diragukan. Kenapa ragu-ragu dengan Islam? Padahal Islam ini jelas, tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala yang diibadahi? Karena Allah lah yang memiliki sifat rububiyah. Maka disebutkan di sini, walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, ya, tapi aku menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang mewafatkan kalian, yang memberi hidup, yang mematikan, yang memberi rizki, yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Dari sifat-sifat rububiyah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat rububiyah seperti itu, maka satu-satunya zat yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk pada masing-masing jiwa makhluk itu. Setiap jiwa makhluk itu membutuhkan sesuatu yang dia jadikan sebagai sesembahan, yang dia gantungkan segala urusannya, yang dia agungkan di puncak keagungan. Itu setiap jiwa-jiwa makhluk hidup seperti itu. Bahkan benda mati sekalipun, apalagi manusia. Jadi jiwa manusia itu hakikatnya membutuhkan sesuatu yang akan dia angkat sebagai sesembahan, yang dia agungkan dengan seagung-agungnya, yang dia gantungkan seluruh urusannya, yang dia bersandar kepadanya dan dia yakini nanti akan kembali kepadanya. Itu setiap jiwa, dan itu harus terpenuhi kebutuhan ini masing-masing jiwa kita. Coba dilihat saja pada semua makhluk ini. Makanya orang-orang yang tidak mengenal jalan, mereka mencari Tuhan, mereka mencari Tuhan karena jiwanya butuh tempat untuk menyandarkan segala urusan, tempat untuk dia agungkan dengan seagung-agungnya. Ini kebutuhan primer yang tidak bisa tidak. Kalau ini tidak terpenuhi, maka akan hancur manusia ini dan dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Jelas? Maka setiap makhluk mencari itu. Dan perlu difahami, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kebutuhan mendasar, kebutuhan pokok yang sangat mendasar yang menentukan nilai hidup masing-masing makhluk tadi, itu tidak bisa dipenuhi kecuali dengan ibadah kepada Allah. Tidak bisa diwakili, nggak bisa digantikan dengan yang lain, tidak bisa. Jadi yang bisa memenuhi kebutuhan kita
kebutuhan mendasar yang kalau itu tidak terpenuhi maka akan hancur kehidupan kita, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, ini nanti kita bicara keutamaan Islam ya. Jadi setiap jiwa kita membutuhkan, makanya orang tadi sudah kita sampaikan, orang-orang di pedalaman itu misalkan hidup seperti itu, mereka mencari tempat untuk menggantungkan urusannya. Akhirnya yang ini menemukan entahlah yang dihayalkan ya, oh di tempat ini ada yang nunggu, itu hasil pencariannya. Dan Allah kalau mereka belum mendengar Islam akhirnya seperti itu mereka, karena ibadah itu merupakan kebutuhan pokok. Ibadah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, yang kalau ibadah itu tidak terpenuhi maka hancur manusia itu. Maka fahami itu. Kok ibadah jadi beban, nah, itu musibah pada kita itu. Karena ibadah itu kebutuhan lebih dari makan dan minum, lebih daripada pakaian, lebih daripada tempat tinggal. Ini kebutuhan pokok yang sangat pokok bagi setiap jiwa makhluk hidup. Nah, kebutuhan yang sedemikian ini tidak bisa dipenuhi kecuali dengan beribadah kepada Allah. Maka orang-orang yang menyembah selain Allah itu, memberikan ibadahnya kepada selain Allah SWT, hakikatnya mereka itu gersang tidak terpenuhi kebutuhannya. Karena siapa yang menciptakan mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Islam hadir. Islam hadir, dan ini keutamaan yang luar biasa dari dinul Islam. Islam hadir mengkhabarkan, memberitahu, menunjukkan bahwa untuk terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut itu ada pada beribadah kepada Allah. Itu hanya diperoleh di mana? Dalam dinul Islam. Nggak ada selain Islam kok mengajak untuk beribadah kepada Allah, itu nggak ada. Padahal kebutuhan pokok yang mendasar tadi tidak bisa terpenuhi kecuali dengan beribadah kepada Allah. Nah, Islam tampil dengan keutamaannya, mengkhabarkan dan memberitahukan kepada manusia ini bahwa yang kalian harus ibadahi untuk memenuhi kebutuhan kalian tadi, ini loh zatnya, inilah Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami maksudnya ini? Jelas ya? Nah itu, maka ini termasuk keutamaan Islam yang luar biasa, yaitu memenuhi kebutuhan fitrah seseorang ya, yang memiliki kebutuhan dasar yang kalau tidak terpenuhi akan hancur. Ditunjukkan oleh Islam untuk terpenuhi kebutuhanmu tadi, itu adanya adalah dalam beribadah kepada Allah. Lah di mana ajaran yang mengajak seorang beribadah hanya kepada Allah? Dalam dinul Islam. Itu sisi keutamaannya. Maka Islam mengajak kepada apa? Tauhidullah. Bahkan Islam itu adalah apa? Tauhidullah. Kalau tidak ada tauhid, berarti tidak ada Islam. Maka seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama itu dia beribadah kepada selain Allah, dia kehilangan apa? Kehilangan tauhid. Kalau kehilangan tauhid, berarti dia kehilangan apa? Kehilangan Islam. Dia bukan lagi Muslim. Tapi hafal Quran gitu. Meskipun hafal Quran, tapi ilmunya masya Allah itu. Meskipun ilmunya masya Allah, meskipun tokoh setokoh apapun, ketika dia sudah kehilangan tauhid yang merupakan kebutuhan dasar tadi, dan itu intisari Islam, karena tidak ada Islam tanpa tauhid. Kalau tauhidnya hilang, berarti Islamnya hilang. Maka sering sekali kita ingatkan tentang bahaya kesyirikan ini.
sebelum bicara yang lain. Ini perkara yang sangat mendasar, perlu diulang-ulang. Apa tidak kedaluarsa dakwah seperti itu? Masya Allah, kalau kita lihat realita hari ini, orang yang beribadah kepada selain Allah itu menipis apa meningkat? Hah? Masya Allah. Yang Syekh Fulan Al-Ghisni itu tambah banyak apa tambah sedikit? Model begini punya pesantren misalkan lo ya, terus santrinya 1000, santri 1000 itu diajari ya Syekh Fulan Al-Ghisni 1000 anak sudah diajari berbuat syirik. Kalau jadi alumni, nanti per 1 dari 1000 punya santri lagi misalkan 2 saja, itu sudah 2 kali 1000, udah 2000. Makanya nggak putus-putus rantai kesyirikan ini. Nah, Islam hadir. Nggak bisa seorang mengatakan dia di atas dinul Islam, tapi bersama itu dia justru memberikan petunjuk untuk terpenuhinya kebutuhan pokok tadi itu dibawa kepada selain Allah. Nggak akan terpenuhi. Itu menipu fitrahnya sendiri. Karena tadi kebutuhan ini baru bisa dipenuhi dengan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka tidak akan pernah terpenuhi. Jelas ya? Ini keutamaan Islam dalam ayat tadi. Karena Islam menghabarkan, memberitahukan kepada kita bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok tadi diarahkan oleh Islam kepada ibadatullahi wahdah la syarikalah. Itu Nabi mengatakan walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Mari kita fahami itu. Dan ini intisari dari agama kita. Ya, itu makna surat Yunus ayat 104. Karena itu paling banyaknya penjelasan di dalam Al-Quran, penjelasan masalah ini, paling banyaknya penjelasan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan masalah ini, paling banyaknya penjelasan para ulama kita, penjelasan masalah ini. Karena itu intisari dakwah seluruh Rasul, intisari dinul Islam. Ya, jadi terpenuhinya kebutuhan tadi itu hanya dengan beribadah kepada Allah. Kok dipalingkan kepada selain Allah, tidak akan pernah terpenuhi. Itu kaitan dengan ayat tersebut. Kemudian faidah yang lain yang kita tambahkan terkait dengan ayat ini, perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mendahulukan penafian ibadah kepada selain Allah daripada penetapan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayatnya, qul ya ayyuhan nas in kuntum fi sakkim min dini. Pertama, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Maka sekali-kali aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi dari selain Allah. Jadi menafikan peribadahan kepada selain Allah. Yang kedua baru apa? Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Baru penetapan, tetapi aku hanya beribadah kepada Allah zat yang mewafatkan kalian. Dijelaskan oleh para ulama, di sini muncul kaidah, rumus dalam dinul Islam, yaitu at-takhliyah qabla tahliyah. At-takhliyah bil kha, takhliyah dari khalla yukhalli takhliyatan, qabla tahliyah bil ha, halla yuhalli tahliyah. Apa maksudnya?
Kalau istilah Syekh Albani rahimahullah taala, tasfiyah wa tarbiyah. Jadi yang pertama itu, orang itu bisa berpegang teguh dengan kebenaran itu pertama ditahliyah dulu, dikosongkan dulu tempat tersebut dari segala macam penyakit, kejelekan atau hama. Ibarat seorang mau menanam, ini bijinya, benihnya ini bagus betul, ini biji apa misalnya, biji jagung ini bagus betul misalkan, maka untuk supaya hasil bagus, lahannya disiapkan dulu, diolah dulu, dibersihkan dulu dari segala hal yang nanti akan mengganggu tumbuhnya biji ini, baru ditanam biji tersebut, nanti akan tumbuh dengan bagus. Berarti tahliyah baru apa? Tahliyah, dikosongkan dulu lahan itu dari perkara-perkara yang buruk yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman tadi, baru tahliyah, ditanami biji yang bagus. Jadi seorang baru bisa berpegang teguh dengan tauhid yang benar, bersihkan dulu jiwanya dari segala macam bentuk kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah. Bersihkan. Kalau tidak nggak bisa, karena tauhid nggak bisa dikumpul dengan apa? Kesyirikan. Manakala tauhid dikumpul dengan kesyirikan, apa yang rusak? Tauhidnya. Ya, ketahliyah baru apa? Tahliyah, baru dihiasi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Baru apa? Wa hab lana min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan jadikan hati kami menyimpang. Ini ulama menjelaskan, ini tahliyah, kosongkan dulu hati dari segala sebab penyimpangan, baru wahab lana min ladunka rahmah, berikan kepada kami dari sisimu rahmat, baru ditanam biji yang bagus. Kalau tidak rusak. Jadi kita juga nggak akan bisa berpegang teguh dengan manhaj yang hak ini selama hati kita masih kita ikat dengan ikatan-ikatan yang menjadi penghalang kita untuk bisa menerima manhajus salaf ini secara total. Nggak bisa. Seorang masih berat meninggalkan komunitasnya, masih berat meninggalkan kelompoknya, yang kelompok ini mengikat dia untuk bisa menerima manhajus salaf secara hak, secara total, nggak akan bisa. Ya, nanti dia akan jadikan itu sebagai alat untuk mengoreksi, akhirnya jadi mulafik ke dia, nanti mulafik gitu, tanfik, yang cocok diambil, yang nggak cocok ditoleransi. Ambil yang cocok saja, yang nggak cocok ya nanti. Oh, ini nggak cocok dengan kelompok saya, ini nggak cocok dengan apa misalkan grup saya, ini nggak cocok dengan ormas saya, ini nggak cocok dengan pemahaman saya. Nanti akan dikoreksi manhajus salaf. Akhirnya diambil yang cocok, dibiarkan yang berseberangan dengan apa yang menjadi kepentingannya. Ini enggak murni dia di dalam mengambil manhajus salaf, enggak bisa. Maka harus tahliyah, kosongkan. Pokoknya segala sesuatu yang menghalangi dia untuk bisa menerima manhajus salaf secara hak, buang, tinggalkan. Tadinya kok dicintai secinta apapun, ternyata itu jadi penghalang dia untuk mendapatkan kebenaran, campakkan, lemparkan jauh-jauh dan tidak usah diambil lagi. Baru dia bisa berpegang teguh secara total dengan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Begitu.
Dan ini banyak sekali ikhwah, karena nggak sanggup meninggalkan temennya, akhirnya tadi yang cocok kita ambil. Tapi kalau saya suruh meninggalkan teman saya nggak sanggup. Yang nggak sanggup meninggalkan kelompoknya, oh ini yang cocok, saya bisa nyaman di kelompok saya ambil. Yang kira-kira tidak pas dengan kelompok saya tidak ambil. Akhirnya manhajus salaf dipetak-petak. Jelas, berarti harus tahliyah, kosongkan dulu diri kita dari segala kepentingan hawa nafsu. Karena hakikatnya seperti itu adalah ittiba'ul hawa, mengekor kepada hawa nafsu. Nggak akan bisa murni ya dia dalam mengambil kebenaran. Karena itu Al-Imam Abu Bakar Al-Ayyash rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya manis sunnis salafi, siapa ahli sunnah salafi itu siapa? Qala, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan alladzina idza dzukiratil ahwa lam yaqdabu li syai'in minha, yaitu orang-orang yang apabila diperingatkan dari hawa nafsu, disebutkan bahayanya hawa nafsu, mereka tidak tersinggung dengannya, justru gembira, justru senang. Nah, sementara orang-orang yang mengikuti akidah atau manhajus salaf, tapi dia juga masih mempertahankan ikatan dia atau kelompoknya yang menyimpang dari manhajus salaf, maka ketika disebut kelompoknya ternyata itu menyimpang, akan marah, akan tersinggung. Nggak bisa tajarrud lil haq, murni mengikuti kebenaran. Di sini kita bukan bicara kesempurnaan loh ya, bukan, tapi harus dibedakan. Seorang yang sudah mengikat dirinya, sudah menerima secara total bahwasannya kebenaran itu ada pada manhajus salaf, jadi salafiyin yang tulen, yang total, kok satu saat terjatuh dalam kekeliruan, maka itu dimaafkan, diberi uzur. Kenapa? Asal pijakannya benar. Barangkali karena salah berijtihad atau ketemu banyak syubhat. Tapi seorang yang mengomentari manhajus salaf karena berseberangan dengan kelompoknya tadi, maka ini nggak bisa disamakan dengan yang pertama tadi. Jelas ini. Ini perkara yang muhim, penting. Makanya kenapa sih ahli sunnah ketika berbicara tentang para ulama kita, seperti misalkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalau kita lihat akidah Imam An-Nawawi banyak yang menyerupai akidah Asy'ariyah. Demikian juga Ibn Hajar Al-Asqalani, Syaukani, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi para ulama kita tidak mengeluarkan mereka dari daerah ahli sunnati wal jamaah. Berbeda dengan orang-orang ahli bidah yang mencela Imam Nawawi, mencela Ibn Hajar Al-Asqalani, bahkan mengkafirkan mereka, bahkan mengatakan mereka ahli bidah, tidak boleh dibaca kitabnya, nggak boleh belajar Fathul Bari, nggak boleh belajar Syarah Nawawi untuk Sahih Muslim, bahkan kitab ini kitab yang wajib untuk dibakar. Itu karena salah dalam memahami poin tersebut. Jangan disamakan Imam Nawawi dengan kelompok Asy'ariyah meskipun hasilnya sama. Kan itu perhatikan, sesuatu yang sama-sama bid'ah, pelakunya belum tentu dihukumi ahlul bid'ah. Ya, sesuatu yang sama-sama bid'ah, pelakunya belum tentu dihukumi ahlul bid'ah, karena berangkatnya bisa jadi berbeda. Ini salah karena berangkat dari orang jahil, orang yang tidak tahu sama sekali, dimaafkan. Orang jahil mau dihukumi apa?
Yang satu barangkali ini bid'ah, menyimpang dari sunnah Nabi SAW, tapi hasil ijtihad seorang alim misalkan, seperti Imam Nawawi misalkan, atau Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi misalkan, maka pelakunya nggak bisa kita hukumi sebagai ahlul bid'ah. Yang satu ini bid'ah, tapi memang pelakunya ini adalah sahibul hawa, pengekor hawa nafsu, kaidah dalam beragamanya menyimpang dari kaidah ahli sunnati wal jamaah, maka hasilnya bid'ah, pelakunya ahlul bid'ah. Jelas ya? Ini faidah yang kita ambil dari kalamullah, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Jadi kaidah takhliyah baru tahliyah, tasfiyah baru tarbiyah. Jadi bersihkan dulu baru kemudian ditanami dengan bibit yang bagus. Karena bibit sebagus apapun, kalau lahannya tidak kita siapkan dengan baik, tidak akan tumbuh dengan bagus. Dia akan kurus, bisa tumbuh saja untung gitu. Ya, bahkan kurus, bisa mati. Nah, itu dalam beragama. Tauhid nggak akan pernah tumbuh dengan bagus kalau nggak dibersihkan hatinya dari apa? Kecenderungan kepada kesyirikan. Ya harus berlepas diri. Nggak mungkin ada tauhid tanpa bersih dari apa? Kesyirikan. Nggak bisa. Ya. Nah, taib. Jadi dalil yang kedua yang menunjukkan fadilah atau keutamaan Islam, bahwa sedikit saya ulangi, bahwa setiap jiwa manusia itu membutuhkan, punya kebutuhan, kefakiran yang sangat mendasar terhadap siapa yang dia jadikan sesembahan, siapa yang dia jadikan tempat menggantungkan seluruh urusan, siapa yang dia jadikan tempat untuk kembali kepadanya, yang dia agungkan dengan seagung-agungnya. Nah, itu tidak bisa terpenuhi kecuali dengan beribadah kepada Allah. Lah, Islam hadir menghabarkan, memberitahu bahwa yang mereka harus jadikan ilah, sesembahan, yang mereka harus ibadahi, yang mereka jadikan tempat untuk menggantungkan segala urusan, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fadilah Islam di situ. Nggak dijumpai di agama yang lain. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, di mana kita dapatkan? Pada dinul Islam, agama Islam. Ya. Baik. Kemudian dalil berikutnya yang disebutkan oleh muallif, surat Yunus 104 sudah ya. Dalil yang kedua surat Yunus 104. Bukti kemuliaan Islam, bahwasanya apa tadi? Pada setiap jiwa makhluk hidup itu ada satu kebutuhan yang sangat mendasar, yang kalau tidak terpenuhi maka akan hancur makhluk hidup tersebut. Kalau seseorang manusia, dia tidak akan bisa hidup, dia tidak akan sampai kepada kebahagiaan yang hakiki. Dan kebutuhan yang mendasar tadi itu ada pada beribadah kepada Allah. Lah, Islam hadir memberikan kabar, menunjukkan bahwa yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Itu dalil yang kedua. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang ketiga yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, qauluhu taala dalam surat Al-Hadid ayat nomor 28. Dalil berikutnya dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala adalah surat Al-Hadid ayat nomor 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini mir rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Mana Islamnya di sini? Islamnya terletak pada kalimat ittaqullah wa aminu bi rasulihi. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Itu Islam. Islam itu ada pada iman dan bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam, ya. Nah, seorang yang memeluk dinul Islam yang bentuknya adalah taqwallah wal iman bi rasulihi mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Apa ganjarannya? Pahalanya, hasil yang Allah janjikan, yu'tikum kiflaini mir rahmatih. Allah akan berikan kepada kalian kiflain. Kiflan itu nasib, bagian. Kalau dua berarti nasibaini. Allah akan berikan kepadanya dua bagian dari rahmatnya. Apa dua bagian dari rahmat tadi? Rahmatnya Allah di dunia. Seorang yang berpegang teguh dengan Islam, Allah akan berikan rahmat di dunia. Yang kedua, Allah akan rahmati dia nanti di yaumul qiyamah. Dan ini pahala yang sangat besar, ya. Karena kita tidak akan beruntung tanpa rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ganjaran berikutnya, wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi. Dan Allah akan jadikan untuk kalian yang mau berpegang teguh dengan dinul Islam, nuran, cahaya, tamsuna bihi, yang kalian berjalan dengan cahaya tadi di tengah-tengah manusia, sehingga dia hidup dibimbing dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga ganjaran yang luar biasa. Kita nggak bisa hidup dengan benar kalau tanpa bimbingan dari cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi nur oleh Allah, cahaya, nah. Kemudian ganjaran yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni kalian. Berapa ganjaran yang dijanjikan? 3. Yang pertama, Allah akan berikan rahmatnya dua bagian, satu bagian di dunia, bagian yang kedua di yaumul qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing hidupnya dengan diberikan cahaya, karena Islam itu nur, Islam itu cahaya, sehingga hidup seorang terarah. Dia beribadah kepada siapa? Jelas. Tidaklah seorang muslim kecuali beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang ketiga, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Masya Allah, kalau dapat 3 hal ini, itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Mana sisi keutamaan Islam dalam ayat ini? Sesuatu yang dijanjikan orang yang berpegang teguh dengannya dengan pahala yang sangat besar, berarti sesuatu tadi memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Sekarang misalkan dari sholat sunnah rawatib, kalau dihitung per sholat sunnah rawatib, yang paling afdal sholat sunnah rawatib apa? 2 rakaat sebelum subuh.
Ini memiliki keutamaan yang lebih daripada salat-salat sunnah rawatib yang lain. Kenapa? Nabi SAW diantaranya menunjukkan keutamaannya dengan pahala dan nilainya yang jauh lebih utama dari yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, raq'atani qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nah, pahala yang begitu besar tadi menunjukkan apa? Keutamaannya. Demikian juga Islam. Seorang yang berpegang teguh dengan Islam dijanjikan ganjaran-ganjaran yang begitu besar. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya rahmatnya, 2 bagian rahmatnya, rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuknya nur, cahaya yang dia bisa terbimbing dalam hidupnya selama dunia ini. Yang ketiga, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Berarti Islam itu adalah suatu yang sangat utama, sangat mulia. Kenapa? Pahalanya begitu besar. Ya, yang berpegang teguh dengannya dijanjikan pahala yang begitu besar. Taib, itu dalil yang ketiga. Jadi surat Al-Hadid ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi, itu Islam. Apa pahala yang dijanjikan oleh Islam? Yuktikum kifla. Ini jawaban. Yuktikum kifla. Jawaban dari perintah. Ittaqullah wa aminu birasuli. Seakan-akan jika kamu bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, yuktikum kifla ini. Allah akan memberikan kepadamu 2 bagian min rahmati, dari rahmatnya. Bagian rahmat di dunia dan bagian rahmat nanti di yaumul qiyamah. Wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi, dan Allah jadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dalam kehidupan ini dengan cahaya tersebut. Sehingga hidupnya apa? Terbimbing dalam kehidupan ini. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, karena setiap manusia ini tidak mungkin kecuali dia pasti berbuat salah atau dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Wa hatta itu ahlul jannah, pasti berbuat salah. Nabi SAW mengatakan apa? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat kembali kepada Allah. Jelas ya, dalil ini tentang nilai keutamaan dinul Islam. Dah dalil keberapa tadi? Ketiga ya. Dalil ketiga yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah tentang keutamaan dinul Islam. Dalil pertama kemarin surat Al-Maidah ayat 3. Dalil kedua surat Yunus 104. Dalil yang ketiga yang barusan tadi Al-Hadid 28 ya. Nah, kemudian dalil berikutnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, wa fis sahih, hadis dalam as-sahih. Yang dimaksud di sini adalah Sahihul Bukhari. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau mengatakan, qala, Nabi mengatakan, mathalukum, permisalan kalian, wa masalu ahlil kitabaini, dan permisalan 2 ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, kama sali rajulin istajara ujara'a, seperti seorang laki-laki yang mempekerjakan para pekerja.
mengupah para pekerja. Jadi permisalan kalian yaitu umat Rasulullah SAW yang berdin dengan dinul Islam dengan dua ahli kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani, seperti seorang laki-laki yang memperkerjakan para pekerja, mengupah para pekerja untuk sebuah pekerjaan. Faqala, maka laki-laki ini mengatakan, man ya'malu li min ghudwatin ila nisfin nahar ala qirat fa'amilatil yahud. Laki-laki yang mencari pekerja ini menyampaikan, siapa di antara kalian yang mau bekerja kepadaku dari mulai pagi ya sampai setengah hari, kira-kira jam 12, dari pagi sampai setengah hari dengan upah 1 qirat. Ini menawarkan pekerjaan, diambillah oleh Yahudi. Pekerjaan tersebut diambil oleh Yahudi, bekerja dari pagi sampai setengah hari. Summa qala, kemudian laki-laki tadi mengatakan yang berikutnya, man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qiratin. Siapa yang mau bekerja kepadaku dari tengah siang, tengah hari, berarti dari mulai siang sampai ke asar dengan upah 1 qirat. Fa'amilatin nasara, maka diambil oleh orang-orang Nasrani. Yahudi kerja dari pagi sampai siang, upahnya 1 qirat. Nasrani dari siang sampai asar, upah 1 qirat juga ya. Kemudian summa qala, laki-laki tadi yang mencari pekerja, mempekerjakan pekerja, mengatakan kembali, man ya'malu li minal asri ila an taghiba samsu ala qirataini. Siapa yang mau bekerja kepadaku dari asar sampai terbenam matahari, upahnya 2 qirat. Secara waktu mana yang paling panjang? Secara waktu mana yang paling panjang? Pagi sampai siang, upahnya 1 qirat. Mirip itu dari siang sampai sore asar, upahnya juga 1 qirat. Nah yang dari asar sampai terbenam matahari, paling katakanlah 1 jam, upahnya malah 2 qirat. Maka Nabi SAW mengatakan ketika yang terakhir, siapa yang mau kerja kepadaku dari asar sampai terbenam matahari dengan upah 2 qirat, maka Nabi katakan fa antum hum, kalianlah mereka itu, yaitu kalian kaum muslimin, umatnya Rasulullah SAW yang mengambil pekerjaan dari asar sampai terbenam matahari, upahnya 2 qirat. Nah, ini keutamaan Islam maksudnya. Faghadibatil yahudu wan nasara, maka Yahudi dan Nasrani marah ya, kok itu dapat 2 qirat, kita cuman 1, marah. Faqalu, maka mereka mengatakan, malana aksaru amalan wa aqallu ajran. Kenapa kita ini waktu dan pekerjaannya lebih banyak, lah kok upahnya malah lebih sedikit? Lah itu yang waktunya sedikit, pekerjaannya sedikit, kok upahnya malah lebih banyak. Protesnya Yahudi dan Nasrani. Maka dijelaskan oleh seorang laki-laki tadi, hal naqastukum min haqqikum. Sekarang kalau kalian protes, apa saya kurangi hak kalian? Tidak saya gaji misalkan, apa saya kurangi hak yang kita akadkan sebagai gaji bagi kalian?
Qalullah, mereka mengatakan tidak. Ya kalau tidak ya sudah, artinya tidak ada kezaliman di situ. Ya, qala, maka laki-laki tadi yang mengambil pekerja tadi mengatakan, fadzalika fadli utihi man asa. Kok saya ibaratnya memberi akad kepada kalian dari pagi sampai siang, kalian sanggup ridho sepakat 1 qirat, sudah beri 1 qirat. Yang dari siang sampai sore 1 qirat, kalian sanggup, sudah saya beri 1 qirat. Nggak ada satupun yang terdolimi. Ini dari sore, dari asar sampai terbenam matahari 2 qirat. Itu keutamaan dari saya, ya terserah saya berikan kepada siapa. Yang jelas saya tidak mendolimi orang lain. Kok saya berikan kepada yang ini, yaitu hak saya, karena saya tidak mengurangi hak kalian. Hak kalian tetap saya berikan, kok ini saya lebihkan, itu hak saya. Nah itulah umat ini. Umat ini secara waktu sedikit, secara pekerjaan minimal, tapi ganjarannya lebih besar. Itu keutamaan Islam. Yahudi yang kerja dari pagi sampai siang dengan pekerjaan yang begitu berat dan banyak, upahnya cuma 1 qirat. Nasrani dari siang sampai sore dengan seperti Yahudi, upahnya juga cuma 1 qirat. Protes, gajinya sudah diberi. Makanya ini juga pelajaran. Kalau hak kita yang kita akad sudah diberi, ya jangan protes. Usul boleh, tapi jangan demo. Kan gitu ya. Kadang-kadang ada provokator, buruh demo. Kenapa? Nuntut kenaikan gaji. Padahal masa akad belum selesai. Akad 2 tahun, baru kerja 6 bulan, gajinya dirasa tidak cukup. Ngelihat temennya, loh itu kok lebih besar, padahal kerjaan sama. Nah, ini model-model Yahudi sama Nasrani. Akhirnya turun ke jalan demonstrasi. Sudah nggak kerja, padahal dia terkena kewajiban bekerja, dia sudah tidak memenuhi akad, menyelisihi akadnya. Ini tidak boleh seperti itu. Dan juga para pekerja diperhatikan ini. Amanah itu berat loh ya. Amanah itu berat. Ya. Karena itu jangan menyanggupi sebuah amanah kalau kira-kira kita nggak sanggup. Kalau di dunia kita bisa ngeles, kalau di hadapan Allah kita mau mengeles seperti apa? Nggak bisa. Kerja jadi tukang dan kuli bangunan, udah ngopi cuma segini, 1,5 jam ngobrol tentang politik hari ini, tentang koruptor yang ditangkap, ngapain ngobrol. Akhirnya pekerjaan bangunnya mestinya sudah dapat 1 meter pasang bata, nggak selesai. Gajinya utuh, kerjanya makruh. Repot itu. Ini sering loh seperti ini. Nah itu dibawa pulang gaji itu, disuapkan ke istrinya, disuapkan ke anaknya, diberi makan yang tidak halal. Begitu. Maka Masya Allah, amanah ini sangat berat ya. Sanggupi apa yang kita sanggup. Yang terkait dengan waktu juga begitu. Oh diikat waktu dari pagi sampai siang, ya dipenuhi waktu itu. Bekerja dengan pekerjaan apapun, kalau kita sudah terikat akad, muslim itu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Janganlah majikan saya kafir, biarin saja. Loh majikannya kafir, loh kamu sanggup akad dengannya, pekerjaannya boleh halal misalkan, ya dikerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga gaji yang diterima halalan thayyibah. Itu yang jadi pegawai di kantor, jangan tidur. Waktu itu bukan waktu untuk tidur kok. Dilihat tidur, malah main catur, main remi, terus gajinya utuh. Misalkan itu tidur berapa, ditanya baru semenit, orang tidur nggak terasa padahal udah 2 jam. Gaji 2 jam misalkan 100.000. Untuk beli apa? Bakso, kasih anaknya, ini bakso enak.
ya, bakso remeng-remeng. Masya Allah, dijaga ya. Dan sabar, kalau dengan akad itu sabar. Kalau sudah akad 1 tahun, ya sudah dipenuhi 1 tahun. Sebelum selesai nggak bergeming dia, meskipun nampaknya rugi. Seperti diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu mengikat perjanjian Hudaibiyah itu kalau dihitung rugi loh. Kalau pakai, makanya para sahabat pada protes itu, rugi. Contoh saja misalkan orang Mekah, penduduk Mekah yang masuk Islam kok lari ke Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah. Lah penduduk Madinah yang lari ke Mekah nggak boleh dikembalikan. Rugi apa enggak rugi? Rugi hitungannya. Tapi itu sudah akad, maka Nabi bersabar memenuhi akad itu sampai orang musyrik sendiri yang menyelisihi akad tersebut. Jadi kita sabar. Oh, saya berakad 2 tahun, ya sudah 2 tahun. Jalan setahun kayaknya kok Masya Allah ini, untuk beli beras saja cuma dapat 1/4 misalkan begitu ya, nggak cukup sama sekali. Sabar, dengan kesabaran kita memenuhi akad tadi, Allah akan memberikan jalan yang lain yang lebih berkah ya. Nah, makanya dicontohkan kalau sudah diberi haknya ya sudah, kok yang lain dilebihkan, itu bukan tempat untuk kita protes. Pemilik fadilah mau memberikan keutamaannya, pemilik keutamaan mau memberikan keutamaannya kepada orang yang dikehendaki, ya itu terserah dia, tidak terkait dengan orang lain. Itu ya. Makanya kadang-kadang ada pegawai terima gaji gitu ya, dibuka bersama. Loh, beda ternyata ini. Protes ya, kok punya saya cuman sekian, lu dia kok segitu, padahal secara gambar-gambar kerja sama misalkan gitu. Lah itu kalau fadilah diberikan kepadanya ya sudah selesai. Yang penting hak kita tidak terzalimi. Kecuali hak kita nggak diberi, lah itu baru boleh ya. Nah, taib. Jadi diantara keutamaan Islam, seorang muslim yang berpegang teguh dengan agama Islam ini, maka dia mendapatkan janji pahala yang jauh lebih besar dengan amal yang sederhana. Kalau misalkan 2 rakaat sebelum subuh antum melakukan rutin, itu dapat apa? Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu amal yang sangat sederhana ya, amal yang sangat sederhana dengan ganjaran yang sangat besar. Itu hanya ada pada Islam yang datang dengannya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kemudian masih sabar ya insyaallah. Dalil berikutnya, wa fihi aidan, dalam Sahih Bukhari juga, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adallallahu 'anil jumu'ati man kana qablana. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dari keutamaan hari Jumat orang-orang yang sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada umat ini, pada Yahudi, Nasrani dan umat Rasulullah SAW ini masing-masingnya itu untuk melakukan ibadah di hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Nah, Yahudi itu diantara sifatnya adalah biasa menyelisihi nabinya, maka hati-hati dari menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditunjukkan keutamaan ada pada hari Jumat, ini dalam satu penjelasan ulama, mereka mengatakan, wah, Sabtu lebih bagus daripada Jumat, karena Sabtu itu hari di mana Allah berakhir menciptakan makhluknya. Begitu, akhir Allah menciptakan makhluknya. Ini sangkaan Yahudi, akhirnya mereka memilih Sabtu. Nasrani memilih Ahad, nggak ada yang milih Jumat.
Di antara penjelasan ulama, karena tentang memilih keutamaan tadi untuk Yahudi dan Nasrani, Allah serahkan langsung kepada mereka, tidak dibimbing oleh Allah. Allah serahkan kepada mereka, maka mereka mencari, berijtihad dan seterusnya. Akhirnya Yahudi memilih Sabtu, Nasrani memilih Ahad. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah bimbing, Allah beri petunjuk umat Rasulullah SAW untuk memilih hari Jumat.